Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa saham UNTR. Nah, kali ini karena kita sering menganalisa dengan menggunakan Stockbit dan kita ngambil datanya dari Stockbit karena dia sudah menyajikan banyak tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kita enak. Nah, tetapi kali ini kita akan sajikan coba dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu kita langsung mengecek laporan keuangan terupdate-nya. Nah, karena ini masih tanggal 20 Januari, jadi belum di akhir Januari, jadi laporan keuangan kuartal 4 itu belum keluar. Jadi kita menganalisanya itu masih pakai data kuartal 3 2023 gitu. Ini hari Sabtu ya, jadi market tidak buka, jadi harga sahamnya tidak bergerak. Nah, UNTR kode sahamnya kepanjangannya adalah United Tractors Tbk. Nah, UNTR ini anak perusahaannya Astra International ya, itu harus kalian tahu secara sederhana aja. Dan dia bergerak di bidang pertambangan batu bara, sekaligus menjual atau menyewakan alat-alat yang digunakan untuk keperluan pertambangan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita masuk ke case statistik. Nah, secara TTM, UNTR dinilai Stockbit pair-nya itu 4,38, price to book value-nya 1,20. Tapi nanti kita coba hitung lagi ya. Nah, saham beredar current share outstanding dari UNTR adalah 3,73 M. Nah, B ini dibaca miliar, kalian jangan lupa ya, B ini dibaca miliar. Jadi ini bacanya 3,73 miliar gitu. Nah, kalau market cap-nya ini kan 89.803, jadi 89.803 miliar. Artinya 89,8 triliun gitu. Nah, kemudian kita coba lihat di sini dalam 52 minggu terakhir atau 1 tahun terakhir, harga UNTR ini terendah di 20.925, tertinggi di 31.700. Kalau kita bandingin dengan harga sekarang, dia sepertinya masih berada di batas bawah ya. Kalau ke tengah-tengah dia mungkin di 25 atau 26 ribuan lah ya. Nih, jadi masih di batas bawah dia. Nah, kemudian sekarang kita coba lihat data keuangannya sebentar. Nah, kawan-kawan, ini juga harus perlu kalian tahu, kalau kita menganalisa di Stockbit, kita mengecek labanya, laba bersih tahun berjalannya. Kalau kita ketik di sini income statement, kemudian quarterly, kita pilih yang per kuartalnya. Nah, kalau di Stockbit dia dipisahin kawan-kawan. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 kan. Nah, itu supaya kalian nggak bingung nih, kenapa misalnya ini kita buka laporan keuangan apa ya, UT ya. Nah, di sini saya sudah mendownload laporan keuangan UNTR kuartal 3 2023 ya kan. Nah, ini UNTR. Nah, kita misalnya ke laba. Nah, ini laporan keuangan, laporan laba rugi dari UNTR di kuartal 3 2023. Nah, kalian harus baca di sini dulu kawan-kawan, yang perlu kalian perhatikan. Ini kan ditulis dinyatakan dalam jutaan rupiah kecuali laba per saham. Jadi, semua data angka di sini kecuali laba per saham dinyatakan dalam jutaan rupiah. Ini maksudnya dia di belakang angka yang sudah ditulis ini ditambahkan 6 angka 0. Nah, itu artinya dalam jutaan. Kalau dalam ribuan ditambahkan 3 angka 0. Nah, jadi ini pendapatan bersihnya bukan 97.500 sekian, bukan. Tapi ini pendapatan bersihnya kalau kita tambah 03 di belakang adalah 97,5 triliun. Ini pendapatan bersihnya 97,5 triliun di kuartal 3 2023. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini 97,5 triliun, kemudian kita lihat di Stockbit kuartal 3 pendapatannya 28,9 triliun. Nah,
Ini supaya kalian tidak bingung. Jadi di Stockbit ini kawan-kawan dia dipisah satu-satu, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Sementara kalau di laporan keuangan, nah ini kenapa bisa 97? Dia sudah otomatis diakumulasikan, sudah ditambahkan kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Jadi ini adalah pendapatan update sampai dengan kuartal 3, bukan kuartal 3-nya aja. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 udah ditambahkan di sini gitu. Makanya ini berbeda. Tetapi kalau kalian tambahkan ini kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, hasilnya mungkin sama. Seperti ini. Kita coba ya. Ini kan dari laporan keuangan 97,5 triliun ya kan. Nah, kita coba tambahkan ini sama enggak? 34,8 triliun, 34,889 ya kan? Ditambah 33,788 33,788 tambah 29,28,921. Nah, 97,598. Di sini 97,597. Beda sedikit aja ya. Berlebihan juga stok beda ini. Tapi nggak apa-apa. 34,889. Oke. 33,788. 33,788. Oke. 28,921. 28,921 hasilnya 397,598. Sini 97,597. Oke, nggak apa-apa. Beda sedikit aja ya. Tetapi yang realnya yang paling benar ya tentu yang dari perusahaannya langsung, yaitu laporan keuangannya gitu kan kawan. Jadi kalau kalian menganalisa di Stockbit, kalau kalian mau membuat keputusan investasi dan menganalisa dalam, saya kira kalian perlu cek dan recheck atau konfirmasi lagi ke laporan keuangannya, karena seperti tadi kita hitungkan mau ada selisih dikit aja, tapi kita maukan yang akurat betul ya kan. Nah, kalau yang akurat betul itu langsung dari laporan keuangan perusahaannya. Nah, ini laporan keuangannya pendapatan UNTR sampai dengan kuartal 3 yaitu bulan 9 97,597 triliun ya kan. Nah, pendapatannya di tahun 2022 di kuartal 3 juga ini kan dibandingin dia kawan-kawan. Jadi supaya apa dibandingin supaya tahu kita tahun ini tuh di kuartal segini dia kinerjanya makin naik atau malah makin turun gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi pendapatan ini kan makin naik kawan-kawan. Tetapi dari sisi beban pokok pendapatannya makin naik juga dari 66 triliun jadi 71 triliun. Nah, jadi otomatis itu berpengaruh ke labanya. Tapi laba brutonya masih terbilang cukup tinggi, masih mengalahkan tahun sebelumnya. Beban penjualannya juga naik kawan-kawan dari 864 miliar jadi 956 miliar. Beban administrasi naik juga, beban penghasilan keuangannya tambah di sini ya daripada sebelumnya. Biaya keuangannya naik cukup drastis nih kawan-kawan. Dari 501 miliar jadi 1,1 triliun. Nah, pasti saya yakin ini labanya jadi turun ya. Coba kita lihat lagi laba sebelum pajak. Nah, di laba sebelum pajak penghasilan aja dia udah turun ya. Karena kenapa laba UNTR turun? Nah, jadi kalian tahu karena beban-bebannya meningkat, Pak. Beban penjualannya meningkat, beban pokok pendapatannya meningkat. Nah, beban biaya keuangannya meningkat. Tapi kalau beban-beban ini dia itu meningkatnya itu enggak linear dia. Kadang dia turun, kadang dia naik, jadi dinamis, tapi nggak terlalu jauh sih biasanya gitu. Nggak terlalu jauh dia tiba-tiba dari 500 M biaya keuangannya jadi 10 triliun. Saya rasa nggak akan kayak gitu juga gitu. Nah, kemudian beban pajak penghasilannya turun sedikit karena pajak penghasilannya penghasilannya pun turun. Jadi beban pajak penghasilannya pun turun gitu kan. Nah, laba periode berjalannya turun dari 17,4 triliun jadi 16,4 triliun. Kemudian kita lihat lagi selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan. Ini selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan ini biasanya karena dolar ya, dolar ke rupiah gitu. Jadi kalau dolar ke rupiah, rupiahnya melemah, biasanya kursnya
Tapi kalau dolarnya menguat, biasanya kurs kita jadi malah berbalik jadi untung dia ya. Gitu. Nah, kemudian, kalau kita lihat di sini, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan dari UNTR adalah 16,2 triliun, sedangkan tahun sebelumnya 21 triliun. Jadi turun dia ya, turun cukup banyak juga. 21,6 berarti turun sekitar 5 triliun ya. Nah, kemudian kita lihat di sini laba setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik induk, kepentingan non pengendali. Nah, oke. Jadi dapatlah laba per sahamnya 4.226. Nah, laba per saham ini didapat dari mana? Dari laba dari sini. Laba periode berjalan dibagi dengan jumlah lembar saham beredar. Dapatlah sekian ya. Tapi coba kita uji aja ya, siapa tahu saya salah ya. Kita uji ya. Laba periode berjalannya 16.441, 16.441, 522 tambah nolnya 3, 6, 1, 2, 3, 4, 6 dibagi jumlah lembar saham beredarnya 3,73 M. Ya, 73 M. 1, 2, 3, 3. Oke. Nah, kalau kita hitung dari laba periode berjalan dibagi jumlah lembar saham beredar, dapatlah laba per sahamnya 4.407. Kalau benar itu, maka selisihnya tidak akan jauh-jauh kali, kawan. Nah, ini 4.226 ya. Nah, berarti coba kita hitung dari yang jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan ya. 16, tapi ini kita save dulu. 4.407 ya dari Nah, laba saham dari laba periode berjalan 4.407. Nah, sekarang kita coba pakai yang ini. 16.230.250. 16.230.250 tambah 123 4 5 6 dibagi 373 0 123 45 4.300.251. Yang mana yang paling dekat? Nah, jadi yang paling dekat adalah ini ya, 4.351. Berarti yang kita pakai adalah ini, jumlah penghasilan komprehensif. Jumlah penghasilan lengkap menyeluruh, udah artinya komprehensif itu kan gitu, lengkap menyeluruh. Periode berjalan sebesar 16,230 triliun ini kan. Nah, dibagi dengan jumlah lembar saham beredar dapatlah laba per saham 4.226. Nah, jadi kita catat dulu laba per saham UNTR sampai dengan kuartal 3 tahun 2023 sama dengan 4.226. 4.226. Jadi karena laporan ini kita dapatkan langsung dari laporan keuangan perusahaannya, jadi ini konkret ya kawan-kawan. Konkret ini. Jadi dia tidak meleset lagi gitu. Nah, terus kita mau memperkirakan, tujuan kita kan memperkirakan berapa kira-kira dividen yang akan dibagikan UNTR, dividen finalnya, karena UNTR ini dia 2 kali bagi dividen. Yang pertama dividen interim, yang kedua adalah dividen final. Nah, dividen interimnya ini 701 yang dibagikan 24 Oktober 2023. Gitu. Biasanya dividen final untuk tahun buku 2023 itu dibagikan
April 2024 gitu. Nah, jadi kita coba perkirakan ya. Kalau tahun sebelumnya ini April 2023 ini adalah dividen final untuk laba bersih tahun 2022. Nah, jumlahnya besar sekali gini karena mereka mencetak laba tertinggi sepanjang sejarah di tahun 2022, kawan-kawan. Nah, mereka laba 22,9 triliun. Ini tertinggi nih ya. Nah, karena batubara all time high dan juga industri pertambangan batubara lagi naik lah gitu kan. Nah, itu kemungkinan dividennya kenapa jadi tinggi banget segini karena pada saat itu batubara all time high, $400 per ton. Nah, saya baca komentar kawan-kawan banyak yang skeptis di analisa awal tentang dividen UNTR karena ada beberapa media yang menulis tentang pendapat para direksi atau komisaris UNTR bahwasanya dividennya nggak akan terlalu besar dari tahun sebelumnya gitu. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita ngeceknya di sini. Yang penting itu adalah ini kawan-kawan, payout ratio. Nah, dividen payout ratio. Apa itu dividen payout ratio? Dividen payout ratio adalah keputusan dari direksi dan komisaris dan pemegang saham biasanya diputuskan lewat RUPS tentang berapa persen dari laba bersih yang akan dibagikan jadi dividen. Nah, dividen tahun lalu itu besar banget karena payout ratio-nya besar banget nih, 125,51%. Jadi lebih dari laba itu dibagikan karena kan 125%. Nah, jadi 25% lagi mungkin dari kas atau dari cadangan dividen gitu kan, cadangan kas yang untuk disediakan jadi dividen gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya dividen payout ratio UNTR 2021 misalnya. Saya baca dulu nih ya. Nah, seperti contohnya di tahun 2021 yang lalu kami sudah menaikkan payout ratio dividen dari rata-rata sekitar 40% menjadi 45%, ungkap dia. Nah, ini ucapan dari Direktur PT United Tractor Iwan Handiantoro menjelaskan, perseroan tidak memiliki kebijakan yang fix berapa besar dividen payout ratio yang dibayarkan. Menurut dia, kebijakan payout ratio dividen selalu perseroan review setiap tahunnya, disesuaikan dengan kebutuhan internal perusahaan, baik untuk spending, di belanja modal, maupun untuk kebutuhan investasi jangka panjang lainnya. Namun, tentunya kami selalu melihat bahwa apabila ada surplus kas, kalian tandain ini, yang berlebih pasti akan kita pertimbangkan adanya perubahan payout ratio ini, ungkap Iwan dalam menjawab pertanyaan peserta Public Expose Live 2022 UNTR. Seperti contohnya di tahun 2021 yang lalu kami sudah menaikkan payout ratio dividen dari sebelumnya rata-rata sekitar 40% menjadi 45%. Nah, jadi kalau kita mau uji skeptisisme kita bahwasanya berdasarkan keterangan Pak Iwan ini, nah dividen payout ratio-nya udah dinaikkan dari 40% ke 45%. Kalau 45% payout ratio-nya, berapa kira-kira dividen yang akan dibagikan kan gitu. Nah, kita hitung ya. Nah, UT ini kan labanya tadi setelah kita lihat dari sini adalah 16,2 triliun ya, 16,2 triliun. 16,2 triliun sampai dengan kuartal 3 ya kan. Nah, ini kan kuartal 4 kita belum tahu berapa kan. Jadi caranya untuk mengestimasi berapa kemungkinan laba di kuartal 4, kita cari aja rata-ratanya. Karena ini pergabungan dari 3 kuartal, maka kita bagikan 3. Dapatlah 5,4 T. Nah, jadi asumsi kita laba di kuartal 4 UNTR nanti adalah 5,4 T. Maka bisa naik, bisa lebih besar daripada bisa lebih kecil. Jadi tergantung kinerja keuangannya gitu kan. Nah, kita tambah 5,4 T laba asumsi kita untuk kuartal 4. Dapatlah 21,6 triliun. Kemungkinan laba UNTR untuk tutup tahun buku 2023. Oke. Nah, kalau kita mau konservatif nilainya, kita anggap aja ini 21 triliun aja. Kita hilangin aja 600 M. 21 triliun. Oke,
kita bagikan dengan jumlah lembar saham dapat berapa laba per sahamnya kan. Jumlah lembar saham beredarnya 3,73 M. Nah, dapatlah kira-kira nanti laba bersih per saham dari UNTR untuk tahun buku 2023 adalah 5.630. 5.630. Nah, dari laba per saham segini, kalau kita baca tadi keterangannya, 45% akan dijadikan payout ratio. Kan itu tadi janjinya. Ini janji terendahnya ya. Nah, maka kemungkinan besaran dividen yang akan kita terima dari UNTR untuk tahun buku 2023 adalah 2.533. Kalau payout ratio-nya 45% ya. Ini kita catat ya, 45% ya. Kita catat ya. Asumsi laba bersih UNTR 2023 1T. Asumsi laba per saham UNTR 2023 sama dengan 5.630. Asumsi payout ratio sama dengan 45%. Asumsi dividen diterima dengan 2.533 yang sudah dibagikan sebagai interim, dividen interim ya. Dengan cek berapa yang sudah dibagikan sebagai interim. Nah, yang sudah dibagikan sebagai dividen interim adalah 701 ya, 701. Nah, jadi kemungkinan dividen yang akan kita dapatkan di April 2024 sama dengan 2.533 asumsi dividennya kita kurangkan sama yang udah dibagikan 701 dengan 2.533 dikurang 701, maka dapatlah 1.832. Nah, jadi untuk kemungkinan dividen yang akan kita terima di April ini penilaian secara paling skeptis ya. Secara paling skeptis adalah payout ratio-nya 45% kita naikin. Sebetulnya ini turun jauh sekali sih. Saya nggak terlalu yakin juga kalau sekecil ini. Tapi berdasarkan kata dari Pak Iwan, Direktur United Tractor ini tadi, kemungkinan kalau rata-ratanya segini ya payout ratio-nya. Jadi kita ambil rata-ratanya yang paling kecil aja kan. Karena kita menilai sesuatu itu ya skeptis aja gitu. Jadi kalau kita terima lebih, ya kita bersyukur. Kalau kita naikkan terlalu tinggi, jadi nanti ekspektasi kita terlalu tinggi gitu. Gak apa-apa kita skeptis. Kalau kita dapat lebih nanti payout ratio-nya lebih tinggi, ya nggak apa-apa gitu. Nah, kalau 1.832, maka berapa kira-kira yield yang saya dapatkan kalau saya beli UNTR baru di harga sekarang nih 24.075. Maka caranya adalah tinggal kalikan 1.832 dikali 100 kemudian dibagikan dengan harganya 24.100 lah ini anggap kalau kita belinya dapat ya 24.100. Maka sisa dividennya adalah 7,6% kalau beli di harga sekarang. Kecil ya, terbilang cukup kecil kalau memang payout ratio-nya 45%. Untuk pemegang UT, saya harap payout ratio-nya akan lebih besar. Ya, syukur-syukur 80-90%. Saya doakan, karena kalau payout ratio-nya sebesar itu, maka dividen di bulan April, dividen finalnya akan besar. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa kita prediksi untuk saham UNTR. Semoga bisa bermanfaat dan sekali lagi saya ingatkan kalau kalian menganalisa alangkah lebih baiknya kalau cek langsung data angkanya itu dari laporan keuangan perusahaan itu langsung karena itu udah pasti dan legitimasinya ada gitu. Oke kawan-kawan, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan,
Di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.